Shalom. Sebelum kita mulai, mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom anak-anak, salam jumpa kembali di ibadah sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur walaupun kita masih di rumah, Tuhan tetap menyertai kita. Yuk mari kita bergembira, kita nyanyi, mari bergembira. Berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua katakan amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 19 ayat yang ke-14. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Amin. Down in my heart.
untuk papanya. Ada yang berbuat baik? Nah, semua pintar. Semua anak sekolah minggu berbuat baik. Tapi ada juga yang buat salah. Ada yang kasih nangis adiknya. Ada yang marah-marah di rumah. Ada yang ngomel-ngomel. Mari kita mengaku dosa kita. Jangan malu untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada anaknya dan Tuhan pasti mengampuni anaknya. Mari kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengaku dalam 1 minggu ini kami kadang melukai hati orang tua kami, hati adik kami, hati kakak kami, hati orang-orang di sekitar kami, bahkan melukai hati Tuhan. Tuhan Yesus ampuni kami dan ajarlah kami untuk tidak mengulanginya lagi. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Karena kita sudah mengaku dosa kita, karena itu mari kita membaca dari Mazmur pasal 111 ayatnya yang ke-9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu Alkitab Buku Terindah. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan menyertai kami dalam ibadah. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus sertai kami, biarlah kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Sertai juga ibu guru yang akan bercerita. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Bersama. Cerita kita lanjutan dari cerita minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, 9 tulah yang telah dialami oleh Firaun dan orang Mesir. Dan cerita kita hari ini tentang Tuhan akan memberikan 1 tulah lagi kepada Firaun dan orang Mesir, di mana Raja Firaun tidak mau mendengar perintah Tuhan. Ia tidak mau membebaskan orang Israel pergi ke tanah Mesir. Maka Tuhan menyuruh Musa dan Harun menyampaikan pesannya kepada Firaun bahwa Tuhan akan memberikan 1 tulah lagi yang lebih keras kepada Firaun dan orang Mesir. Tuhan menyuruh Musa dan Harun menyampaikan pesannya kepada orang Israel
untuk mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah pertama, di mana setiap keluarga orang Israel harus memotong domba jantan. Darahnya harus diambil untuk dioleskan di pintu rumah mereka masing-masing, dan dagingnya harus dimasak untuk mereka makan. Orang Israel pun harus membuat roti tak beragi. Mereka harus memakannya 7 hari lamanya. Malam hari mereka harus berkumpul di dalam rumah mereka masing-masing untuk berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan. Mereka tidak boleh keluar dari rumah sebelum Tuhan mengizinkan. Musa dan Harun menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Israel untuk merayakan Paskah pertama. Dan orang Israel pun mengikuti semua apa yang disampaikan Musa dan Harun sesuai dengan perintah Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan terjadi, bahwa Tuhan akan memberikan tulah kepada Firaun dan orang Mesir. Tuhan memperlihatkan kuasanya. Tulah 10 Tuhan berikan. Ia membunuh semua anak sulung yang ada di Mesir. Firaun menjadi takut sekali kepada Tuhan. Firaun lalu membebaskan orang Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Semua apa yang orang Israel butuhkan, Firaun berikan. Orang Israel akhirnya keluar dari tanah Mesir. Tuhan mengantar mereka, menjaga mereka siang dan malam. Tuhan telah menepati janjinya untuk membebaskan orang Israel dari penderitaan mereka di Mesir. Sama seperti orang Israel yang telah dibebaskan dari orang Mesir, Tuhan juga akan selalu menyertai dan memeliharakan kita. Tuhan akan menjaga kita dari segala mara bahaya. Tuhan selalu akan menepati janjinya kepada kita. Demikianlah cerita kita. Cerita kita terambil dari Keluaran 11 sampai 13 dengan judul Paskah pertama. Tuhan menepati janjinya kepada bangsa Israel. Demikian juga Tuhan pasti akan menepati janjinya kepada kita. Kita menyanyi janjimu Tuhan. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kita menyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes.
sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Anak-anakku, mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, kami boleh beribadah. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur bersama anak-anak kami di rumah, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan syukur ini Bapa, agar dapat dipakai di ladang-Mu, terkhusus di jemaat kami, di Jemaat Masale. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang telah mengikuti ujian. Tuhan memberkati mereka. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang masih sementara mengikuti ujian. Tuhan sertai mereka, berikan akal budi, hikmat, pengertian yang baik, agar anak-anak kami dapat menjawab soal-soal dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan, jamah tubuh mereka yang sakit, berkati makanan, minuman, obat-obatan. Biarlah Tuhan nyatakan kesembuhan bagi anak-anak kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas mereka. Beri kuat dan sehat kepada mereka, agar mereka dapat mengangkat tugas pekerjaannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pimpin dan peliharakan kami di sepanjang kehidupan yang akan kami lalui. Berkati segala kegiatan-kegiatan kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan. Berkati mereka agar mereka boleh bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Jauhkan dari segala mara bahaya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Ini doa kami, syukur kami yang kami naikkan dan kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita mau mendengarkan petunjuk hidup baru dari Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-16. Keluaran 13 ayat 16 berbunyi demikian. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir.
Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Semua katakan, amin. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Demikianlah ibadah kita hari ini. Semua ibu gurunya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun turun turun